Salam, perkenalkan nama saya Mianti Nabunome, nomor induk mahasiswa 203 2021 0034, kelas B, semester 6, program studi Sosiologi Agama, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang patologi sosial dan masalah sosial. Masalah sosial merupakan salah satu masalah yang mengganggu keharmonisan serta keutuhan di berbagai nilai dan kebutuhan dasar kehidupan sosial. Dalam realitasnya, masalah sosial sekarang ini sudah merusak nilai-nilai moral atau etik, dan di samping nilai-nilai dasar kehidupan sosial, kebutuhan dasar kehidupan sosial juga tidak luput dari gangguan masalah sosial. Salah satu pemicu masalah sosial seperti yang telah dipaparkan sebelumnya adalah perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di setiap masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial yang ada di dalam masyarakat, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak sesuai dengan fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan. Dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, perubahan struktur dalam sosial. Yang kedua, perubahan organisasi sosial. Dan yang ketiga, perubahan hubungan sosial. Patologi sosial dan masalah sosial. Definisi patologi sosial dan masalah sosial. Patologi berasal dari kata pathos, yaitu penderitaan atau penyakit. Sedangkan logos berarti ilmu. Jadi, patologi berarti ilmu tentang penyakit. Sementara itu, sosial adalah tempat atau wadah pergaulan hidup antar manusia yang mewujudnya berupa kelompok manusia atau organisasi, yakni individu atau kelompok. Oleh karena itu, pengertian patologi sosial adalah ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap sakit, yang disebabkan oleh faktor sosial, atau ilmu tentang asal-usul dan sifat-sifatnya yang berhubungan dengan hakikat adanya manusia dalam hidup masyarakat. Hal ini sedang dengan yang dikemukakan oleh Kartini Kartono bahwa patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas, hidup rukun, bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal. Dalam ilmu sosial, perubahan yang terjadi dalam masyarakat inilah yang disebut dengan perubahan sosial. Perubahan sosial dapat berupa perubahan sosial ke arah positif dan negatif. Kedua bentuk perubahan ini sangat rentan terjadi di masyarakat. Perubahan sosial yang cenderung ke positif adalah suatu hal yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat. Namun, perubahan sosial yang mengarah ke negatif seperti penyakit,
masyarakat adalah suatu masalah yang harus dihindari. Dalam hal ini, Simu menyatakan bahwa perubahan sosial yang bersifat negatif ini timbul dari kenyataan akan adanya unsur-unsur yang saling bertentangan di dalam kehidupan masyarakat, dan semakin meningkatnya gejala patologi sosial di suatu masyarakat, kondisi masyarakat akan semakin tidak stabil, dan berbagai macam permasalahan sosial yang kita baca di media cetak dan disaksikan di media elektronik seakan-akan mengancam ketentraman kita bersama. Selanjutnya, masalah sosial dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, konflik dan kesenjangan, seperti kemiskinan, kesenjangan, konflik antara kelompok, pelecehan seksual, dan masalah sosial. Yang kedua, perilaku menyimpang, seperti kecanduan, obat terlarang, gangguan mental, kejahatan dan kenakalan remaja, kekerasan pergaulan. Dan yang ketiga, perkembangan manusia seperti masalah keluarga, usia, kependudukan atau urbanisasi, dan kesehatan seksual. Konsep patologi sosial. Berbagai macam pendapat dari para ahli tentang masalah-masalah sosial pada intinya mengacu pada penyimpangan dari berbagai bentuk tingkah laku yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal dalam masyarakat. Dari berbagai pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas, kekeluargaan, hidup rukun, bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal. Sementara itu, masalah sosial ialah penyakit masyarakat yang diartikan sebagai semua tingkah laku yang melanggar norma-norma dalam masyarakat dan dianggap mengganggu, merugikan, serta tidak dikehendaki oleh masyarakat. Sejarah dan latar belakang munculnya patologi sosial. Manusia sebagai makhluk yang cenderung selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya telah menghasilkan teknologi yang berkembang sangat pesat sehingga melahirkan masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk dari kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi, urbanisasi, dan lain-lain. Hal ini di samping mampu memberikan berbagai alternatif, kemudian bagi kehidupan manusia juga dapat menimbulkan hal-hal yang berkaitan dengan negatif kepada manusia dan kemanusiaan itu sendiri yang bisa disebut sebagai masalah sosial. Berbagai pandangan terhadap tingkah laku sosiopat. Menurut ahli biologi, timbulnya gejala patologi sosial disebabkan adanya penyimpangan patologi atau kelas defektif dalam masyarakat. Bentuk tingkah laku yang menyimpang secara sosial dan sangat ditolak oleh umum seperti homoseksualitas, ketergantungan kronis pada alkohol, dan gangguan mental tertentu. Menurut teori biologi ini dapat terjadi melalui yang pertama, peristiwa yang bersifat di dalam keturunan atau melalui kombinasi dari gen atau disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu yang semuanya mengakibatkan timbulnya
penyimpangan tingkah laku. Yang kedua, pewarisan tipe-tipe, kecenderungan yang luar biasa atau abnormal sehingga memproduksi tingkah laku patologis. Yang ketiga, pewaris kelemahan konstitusional tertentu yang mengakibatkan tingkah laku sosiopat. Defisi tingkah laku. Defisi atau penyimpangan diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari kecenderungan umum atau karakteristik rata-rata kebanyakan dari masyarakat. Sementara itu, diferensis diartikan sebagai tingkah laku yang berbeda dan tingkah laku umum. Misalnya, kejahatan adalah semua bentuk tingkah laku yang berbeda dan menyimpang dari ciri-ciri karakteristik umum, bertentangan dengan hukum atau melawan peraturan yang legal. Sementara itu, kejahatan itu sendiri mencakup banyak variasi tingkah laku dan sangat heterogen sifatnya, serta bisa dilakukan oleh pria, wanita, anak-anak, orang tua, remaja, ataupun anak kecil. Deviasi tingkah laku atau behavioral menurut tipenya dapat dibedakan menjadi persoalan dan sosial. Sementara itu, menurut aspeknya dapat dibedakan menjadi yang tampak atau overt dan yang tidak tampak atau covert. Objek kajian di sini adalah definisi tingkah laku, artinya penyimpangan tingkah laku yang seringkali disebut juga dengan istilah abnormal atau maladjusted. Untuk mengetahui tingkah laku abnormal atau maladjusted atau yang menyimpang, sudah tertentu harus mengetahui tingkah laku yang normal yang telah disinggung sebelumnya. Hal yang dijadikan patokan ialah norma sosial. Norma sosial ini tergantung pada waktu dan tempat, status, usia, jenis kelamin, serta kelas sosial. Norma sosial ialah batas-batas dari berbagai tingkah laku yang secara jelas atau eksplisit atau samar yang dimiliki atau dikenal secara retrospektif oleh anggota-anggota suatu kelompok, komunitas, atau masyarakat. Demikian materi tentang patologi sosial dan masalah sosial. Sekian dan terima kasih.